perencanaan pembangunan daerah atau konsep strategi, tahapan dan prosesnya ya. Memang untuk S2 Magister Administrasi Publik itu salah satunya kita mempelajari tentang kebijakan pemerintah ya. Ini sebetulnya nanti ada rencana pembangunan nasional SPPN. Selain itu juga ada rencana pembangunan daerah. Dan saya kebetulan mendapat tugas dari Kaprodi, Dr. Umi untuk memberikan perencanaan pembangunan daerah. Juga nanti ada evaluasinya, ada monitoring, ada program keuangan ya. Jadi ada pertemuan 10 sampai dengan 15, ada 5 pertemuan, dan nanti ada UAS ya. Ada UAS, ini tugas untuk saya. Sebelumnya ya saya mungkin perlu mengenalkan dulu ya, karena mungkin banyak yang ini untuk kurikulum PT saya ya. Saya kebetulan di UHT mendapat tugas sebagai Wakil Rektor 3. Nama Dr. Sulistianto. Saya Purnawirawan Angkatan Laut ya. Laksamana Madia TNI. Kemudian tinggal di Perumahan Tropodo Indah di Waru, Sidoarjo. Saya untuk pendidikan umum ya, dari S1 saya di Universitas Krisnadipayana di Jakarta, S2-nya juga di sana, manajemen. Kemudian saya juga mendapatkan S2 di India, di University of Madras, Defense and Strategic Studies, dan S3 saya dari Universitas Negeri Jakarta, dari dulunya IKIP Jakarta ya, di manajemen sumber daya manusia. Kemudian pendidikan militer dan penugasan saya selama di TNI ya, dari lulus sampai dengan pensiun saya 35 tahun 4 bulan bertugas di TNI ya. Demikian. Kemudian kita ini yang sudah ada tadi sudah ini, Mbak Sri Rizky ini juga ini ya. J, siap Bapak. Masuk juga ya. Selamat Oke. malam. Malam. Bapak. Baik ya. Jadi malam ini kita akan membahas tentang perencanaan pembangunan daerah ya. Materinya seperti yang ada di slide ya. Dari tujuan pembangunan sampai dengan nanti kita membahas penyusunan rencana strategis. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini untuk tujuan pembangunan ya. Tujuan pembangunan itu sebenarnya ada 5 poin. Yang pertama, mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah dan antar subdaerah serta antar warga masyarakat ya. Jadi ada pemerataan dan keadilan. Kemudian yang kedua, memperdayakan masyarakat dan mengetaskan kemiskinan. Yang ketiga, menciptakan atau menambah lapangan kerja. Yang keempat, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Yang kelima, mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Jadi berkelanjutan ya, continuously. Ini tujuan pembangunan sebenarnya sudah sangat ini ya, sangat ideal ya. Namun ya pada implementasinya mungkin bisa kita lihat sekarang ya. Jadi kita memang harus selalu memperbaiki, menyempurnakan untuk menjadi yang lebih baik atau lebih sempurna lagi. Baik, kita lanjutkan. Nah, sedangkan dalam pembangunan daerah itu ada 3 tahapan ya, 3 tahapan perencanaan pembangunan. Yang pertama itu perumusan dan penentuan tujuan. Yang kedua, pengujian atau analisis opsi atau pilihan yang tersedia. Yang ketiga, pemilihan rangkaian tindakan atau kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan atau disepakati. Ya, jadi itu 3 tahapan perencanaan pembangunan daerah.
mungkin nanti juga saya akan minta para mahasiswa ya untuk ikut membantu saya untuk membacakan naskah ya, biar juga lebih nanti lebih mengena ya, lebih merasuk lah ya. Nah, kemudian kita mempelajari tentang good governance ya, atau pemerintahan yang baik ya. Itu juga mencakup 3 sektor. Jadi sektor pertama itu sektor negara atau pemerintahan ya. Itu mulai dari yang apa? Kalau kita bicara pemerintah itu pemerintah pusat sampai dengan daerah ya. Kalau daerah itu mulai dari provinsi ya, kemudian kabupaten kota dan juga sampai dengan yang terendah pemerintahan desa ya. Kemudian yang kedua adalah sektor swasta atau dunia usaha atau sering disebut sebagai private sector, dan yang ketiga adalah masyarakat ya, masyarakat atau society yang sebenarnya masyarakat ini juga mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap perencanaan ya, sebenarnya punya tugas dan tanggung jawab dalam pembangunan daerah mulai dari perencanaan sampai dengan nanti monitoring dan evaluasi. Nah, ini untuk 10 prinsip daripada good governance. Saya minta bantuan mungkin dari Sinta ya. Silakan Sinta, dibacakan tapi pelan-pelan Sinta. Baik, Bapak, mohon izin membacakan. Jadi partisipasi di sini yaitu mendorong setiap warga untuk menggunakan hak dalam menyampaikan pendapat di proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegak hukum mewujudkan penegakan hukum yang adil bagi semua pihak, menjunjung tinggi HAM, dan memperhatikan nilai-nilai hidup di masyarakat. Yang ketiga yaitu transparansi, menciptakan kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan mendapatkan informasi yang akurat dan memadai. Ya, jadi itu cukup 3 itu, berarti 3 prinsip ya. Jadi tadi partisipasi harus dari seluruh masyarakat terlibat ya. Saya pernah mungkin para mahasiswa ya, kalau suka dengarkan radio SS itu pernah waktu itu untuk rencana pembangunan kota Surabaya itu minta masukan dari warga Surabaya. Ya dikasih waktu kurang lebih 2 minggu lah, ditunggu untuk memberikan masukan. Nah, seperti itu. Salah satunya melalui radio atau mungkin surat kabar dan sebagainya. Ya kalau penegak hukum memang udah pasti dari mana-mana itu diharapkan bersifat adil ya, tidak hanya tajamnya ke bawah tapi ke atas tumpul ya, banyak komplain seperti itu kan. Transparansi juga demikian ya, menciptakan kepercayaan. Kita lanjut saja, silakan Sinta, dilanjutkan aja sampai 10 ya, silakan Sinta. Baik, Bapak. Keempat yaitu kesetaraan yang memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Kelima, daya tanggap yaitu meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat. Yang keenam, wawasan ke depan yaitu membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas, mengikut sertakan warga dalam seluruh proses pembangunan. Oke. Saya rasa ini juga cukup jelas, clear ya, maksud daripada 456 dari prinsip good government atau pemerintahan yang baik. Kita lanjutkan, saya mohon Sri sekarang dilanjutkan Sri. Ya, Bapak, mohon izin untuk lanjutan dari 10 prinsip good governance. Yang ketujuh yaitu akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Yang kedelapan yaitu pengawasan,
meningkatnya upaya pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat. Yang kesembilan, efisiensi dan efektivitas, yaitu menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. Yang kesepuluh, profesionalisme, yaitu meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintah agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau. Ya, baik. Jadi saya rasa untuk 10 prinsip good government itu mudah untuk kita mengerti ya, arti dan kedalamannya ya. Baik, kita lanjutkan saja. Nah, selanjutnya adalah definisi praktis perencanaan pembangunan daerah ya. Yaitu ada suatu usaha yang sistematik dari pelbagai pelaku, aktor, baik umum, publik, atau pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, sosial ekonomi, dan aspek lingkungan lainnya dengan cara ya. Yang pertama, secara terus-menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah. Yang kedua, merumuskan tujuan dan kebijakan pembangunan daerah. Yang ketiga, menyusun konsep strategi bagi pemecahan masalah atau solusinya. Dan yang keempat, melaksanakannya dengan menggunakan sumber daya yang tersedia ya. Sehingga peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan. Ini daripada definisi praktis ya, perencanaan pembangunan daerah. Sampai di sini ada yang perlu diklarifikasi? Masih cukup jelas, Ya, kalau gitu kita lanjutkan. Nah, ini ada siklus perencanaan pembangunan daerah ya. Dimulai yang pertama adalah pemahaman daerah, ya, kemudian penetapan visi dan misi, perumusan tujuan, mengidentifikasi strategi alternatif, kemudian aja pengujian alternatif strategi atau program, kemudian menentukan alternatif penentuan strategi program, penganggaran, kemudian implementasi, pelaksanaan implementasi, dan monitoring dan evaluasi. Jadi siklusnya akan berputar terus ya. Putar terus sehingga memang pada kenyataannya nanti yang merencanakan pembangunan daerah itu dari ada istilah namanya Bapeda ya. Tapi tidak full dari Bapeda, dia juga minta masukan dari yang tadi saya sampaikan, ada tokoh masyarakat, ada mungkin tokoh-tokoh agama, tokoh sejarawan dan sebagainya. Jadi libatkan ya supaya pembangunan itu tetap sesuai dengan budaya daripada kota atau masyarakat tersebut ya, tidak meninggalkan sejarahnya sendiri. Baik, kita lanjut. Kita lanjut tujuan tujuan praktis perencanaan. Mohon izin Bapak, mohon izin. Ya. Slide-nya PPT-nya menghilang Bapak. Mohon izin. Oh, sorry. Siap. Oke. Oke. Ya, sudah kelihatan ya sekarang ya? Siap, sudah Bapak. Oke, kita lanjut ke tujuan praktis perencanaan ya. Jadi ada 4 tujuan. Silakan sekarang saya minta Faisal Amin dibaca ya. Silakan Faisal. Ya Bapak. Baik. Tujuan praktis perencanaan. Yang pertama adalah
menghasilkan dokumen perencanaan yang akan berfungsi sebagai alat koordinasi bagi semua pihak atau pelaku, atau kita sebut stakeholders. Yang kedua, membuat pedoman atau arahan dan strategi bagi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai harapan dan tujuan pembangunan. Yang ketiga, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi. Yang keempat, memberikan umpan balik dan rekomendasi bagi perencanaan selanjutnya. Ya. Baik, jadi tujuan praktisnya sudah cukup jelas ya. Jadi ada juga nanti umpan balik dan rekomendasi untuk perencanaan selanjutnya. Jadi kita bisa membayangkan bahwa pembangunan daerah itu memang selalu dievaluasi, kemudian dilihat rekomendasi dari yang sebelumnya ya. Karena memang saya juga sering mendengarkan ya, terutama saya memang kalau berangkat sama pulang itu sering mendengarkan radio SS itu memang banyak masukan tentang perencanaan kayak pembangunan, misalnya pembuatan jalan dan sebagainya yang dinilai masyarakat tidak efisien ya. Dan itu ya alhamdulillah disampaikan terus sampai dengan ini, dan memang banyak juga dirubah jadi disesuaikan agar jalan tersebut lebih optimal ya, lebih efisien buat masyarakat. Itu yang saya lihat memang seperti itu, memberikan umpan balik dan rekomendasi bagi perencanaan selanjutnya sehingga lebih efisien dan lebih optimal ya, salah satunya itu. Kita lanjut. Nah, masuk ke analisa daerah. Silakan dilanjut, Amin. Baik, siap. Analisis daerah. Yang pertama, analisis daerah adalah suatu proses pemahaman daerah yang bertujuan untuk memperoleh data dan informasi secara sistematis tentang kondisi utama lingkungan, fisik, sosial, ekonomi, budaya, politik, administratif, dan kelembagaan dari suatu daerah yang sedang dikaji dan direncanakan pembangunannya. Yang kedua, tujuan yang menyeluruh dari analisis daerah adalah untuk meningkatkan pemahaman para perencana daerah dan masyarakat tentang situasi kini yang mendasar dan relevan untuk perumusan kebijakan dan pembuatan keputusan bagi pembangunan daerah. Yang selanjutnya, analisis daerah dimulai dengan analisis kondisi kualitatif pembangunan daerah pada saat ini, analisis kuantitatif, hingga pengidentifikasian persoalan atau problems daerah beserta sebab dan akibatnya, serta penggalian potensi daerah yang ada. Hal ini diperlukan untuk perumusan dan mendefinisikan tujuan untuk mengevaluasi strategi atau pilihan dan dampaknya, serta untuk pengambilan keputusan strategi pembangunan yang akan diterapkan. Ya, jadi memang analisis daerah atau pemahaman daerah ini harus dilaksanakan dengan cara komprehensif ya. Karena nanti dari situ kita akan menentukan, menyeleksi ya strategi apa yang akan dilaksanakan. Karena apa? Karena yang pertama, anggaran yang tersedia juga terbatas ya. Sehingga mau tidak mau akan ada prioritas ya. Nah, sehingga memang perlu masukan dari berbagai pihak ya. Sehingga memang saya pernah dengar juga ada dari radio, ada dari surat kabar ya, untuk meminta masukan dari masyarakat di wilayah tersebut ya dalam rencana pembangunan yang akan dilaksanakan oleh daerah. Kita lanjut. Nah, sekarang adalah profil daerah. Siapa lagi ya yang setelah ini saya minta bantuan? Diki, silakan Diki. Nah, Baik, Bapak. Profil daerah. Pertama, profil daerah biasanya berisi atau menggambarkan berbagai situasi dan kondisi dasar tentang daerah yang akan direncanakan pembangunannya. Meliputi antara lain keadaan fisik geografis, keadaan aktivitas ekonomi, sosial budaya dan kelembagaan, serta kondisi lingkungan hidup sebagai hasil dari pengumpulan dan analisis data dan informasi daerah atau hasil analisis daerah. Yang kedua, gambaran keadaan ini pada akhirnya dipergunakan untuk mengidentifikasi dan menguraikan isu atau permasalahan utama daerah atau development issue. Persoalan daerah,
potensi atau kekuatan daerah serta peluang daerah untuk tumbuh dan berkembang. Ya, saya rasa ini juga cukup jelas ya, cukup clear ya tentang profil daerah. Ya, kemudian apa? Kita lanjutkan saja. Lanjut, silakan dilanjut saja. Kebijakan daerah yang pertama, kebijakan daerah merupakan prinsip dasar dan arahan yang akan diterapkan dan ditempuh serta disepakati pelaku yang terlibat sehingga menjadi pedoman bagi semua pelaku. Yang kedua, kebijakan daerah diperlukan sebagai kriteria atau rambu-rambu dalam menyeleksi dan menyaring berbagai opsi dan alternatif atau usulan program pembangunan yang tersedia. Yang ketiga, biasanya berupa pernyataan cita-cita atau harapan di masa mendatang, serta arah atau kemana pembangunan daerah tersebut akan menuju. Yang keempat, kebijakan daerah biasanya disajikan dalam bentuk visi misi, tujuan, sasaran, arah, prioritas, dan strategi umum pembangunan. Ya, ya. Kebijakan daerah juga demikian ya. Ini cukup jelas ya. Kemudian yang terakhir biasanya disajikan dalam bentuk visi, misi, tujuan, sasaran, arah, prioritas, dan strategi umum pembangunan di daerah tersebut. Ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang visi, saya minta si Bayu Indra Wirawan, silakan Bayu. Siap, Yun. Visi adalah suatu potret keadaan masa depan yang istimewa. Ulangi, visi harus menggambarkan suatu masa depan yang ideal bagi masyarakat, serta merupakan suatu pernyataan umum yang menjadi dasar basis bagi semua elemen atau semua pelaku stakeholder dalam proses perencanaan. Oke, kita lanjut lagi. Silakan lanjut, Bayu. Sekarang. Syarat visi yang baik dapat dibayangkan oleh semua pelaku, imaginable, memiliki nilai yang memang diinginkan dan dicita-citakan, desirable, memungkinkan, wajar dan layak untuk dicapai dengan situasi, kondisi, dan kapasitas yang ada, visible, memusatkan perhatian pada isu dan permasalahan utama daerah, sehingga pemerintahan dan pembangunan daerah dapat beroperasi dan terselenggara secara efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta dapat menjamin eksistensi daerah di masa depan, fokus. Dapat mengantisipasi dan disesuaikan dengan perubahan zaman, fleksibel, dapat dikomunikasikan dan mudah dimengerti oleh semua pelaku, communicable. Dapat dirumuskan dan ditulis dengan suatu pernyataan yang singkat, jelas, dan padat. Ya, visi juga cukup jelas, harus singkat, jelas, dan padat. Ada yang bisa memberikan visi kota yang kita tinggali, visi kota Surabaya, ada yang bisa menyampaikan? Visi kota Surabaya. Din, Pak. Ya. Siap. Silakan. Visi kota Ya. Surabaya sendiri adalah gotong royong menuju Surabaya kota dunia yang maju, humanis, dan berkelanjutan. Itu visinya, Pak. Itu ya. Ya, memang ada beberapa itu ada yang tadi dibacakan oleh yang tahun 2021 ya. Ada beberapa ini ya. Yang tahun 2021 benar itu. Terus yang terakhir itu ya visi Kota Surabaya menuju Surabaya lebih baik sebagai kota jasa dan perdagangan yang cerdas, manusia bermartabat dan berwawasan lingkungan. Jadi ada bermacam-macam ya. Tadi yang dibacakan itu yang tahun 2021 ya. Jadi memang kita juga harus selalu mengupdate informasi yang ada di sekeliling kita. Kita lanjutkan ya. Sekarang misi ya, misi
Tolong saya dibantu oleh Iman ya. Iman, silakan Iman. Halo Prof, sorry. Ya, monggo. Ya, yang dari misi ya Prof ya. Ya, misi. Betul. Ya, misi adalah suatu alasan bagi suatu daerah atau pemerintahan daerah dibentuk atau didirikan, sehingga merupakan alasan keberadaan atau eksistensi suatu daerah atau pemerintahan daerah. Misi harus mengidentifikasi dan menguraikan kewenangan pangkal atau tugas pokok yang diselenggarakan oleh daerah atau pemerintahan daerah, serta untuk siapa kewenangan atau tugas itu dikerjakan. Misi harus dapat mengingatkan setiap orang atau setiap pelaku, seperti kepala daerah, DPRD, organisasi non-pemerintahan atau organisasi non-pemerintahan, sektor swasta, perangkat pemerintah daerah, unsur masyarakat lainnya, serta pihak lainnya yang berkepentingan dengan daerah yang bersangkutan tentang tugas pokok. Maksud atau kegunaan atau purpose yang spesifik dan unik dari daerah yang akan dikembangkan, dipromosikan, dan unik dari daerah yang akan dikembangkan dan diselenggarakan oleh daerah atau pemerintah daerah itu. Selanjutnya, misi merupakan hal yang penting untuk mengarahkan penyelenggaraan atau operasionalisasi suatu pemerintahan atau pembangunan daerah, sehingga sebuah pelaku atau stakeholder dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal daerah yang bersangkutan serta mengetahui peran, program, dan hasil yang akan diperoleh di masa depan. Ya, baik ya. Jadi misi itu menjadi suatu alasan bagi suatu daerah ya atau pemerintahan di daerah yang dibentuk sehingga merupakan alasan keberadaan dan eksistensi. Nah, sehingga memang misi harus diketahui oleh pejabat daerah, ya, organisasi non pemerintahan, swasta, unsur masyarakat, ya, dan lain-lain, ya, sehingga semua ikut terlibat dan semua diharapkan ikut membantu sampai dengan perencanaan sampai dengan nanti monitoring dan evaluasi. Ya, kita lanjutkan. Ya, perumusan misi lanjut saja, silakan. Dilanjut aja tadi. Tadi yang terakhir siapa? Bayu ya? Saiman, Bapak. Oh, iya. Saiman, silakan, Saiman. Dilanjut. Nggak kedengaran ya, Saiman ya. Baik, sekarang silakan dilanjut oleh ini aja. Haryo, Istiqlal. Haryo? Haryo nggak monitor ya? Oke, kalau gitu Dian Yuyanti, silakan Dian. Dian, silakan dibaca untuk perumusan misi. Belum ada ini, belum ada suaranya ya Dian ya. Padahal sudah unmute itu. Sepertinya speakernya bermasalah, Bapak. Nah, kayaknya bermasalah ya. Oke, Sekar aja, Sekar Damayanti, silakan Sekar.
Nah, ini kelemahannya kalau ini ya, kalau Masih di jalan tadi Prof. Sekar itu. oh sekarang masih jalan. Oke ya, kalau gitu biar saya kayak. Jadi perumusan misi itu melibatkan semua pelaku seperti kepala daerah, DPRD, kemudian organisasi non pemerintahan, ORNOP, sektor swasta, perangkat pemerintah daerah, unsur masyarakat, dan pihak lain yang berkepentingan dengan daerah yang bersangkutan. Jadi semua dilibatkan termasuk masyarakat. Ya. Kemudian perumusan misi itu yaitu mengkaji dan menilai lingkungan yang sangat berguna untuk menentukan apakah misi daerah tidak bertentangan atau memiliki konflik secara internal dan eksternal, misalnya dengan kebijakan, sebentar ini. Ya, saya ulang lagi. Mengkaji dan menilai lingkungan yang sangat berguna untuk menentukan apakah misi daerah tidak bertentangan atau memiliki konflik secara internal dan eksternal, misalnya dengan kebijakan atau peraturan yang lebih tinggi. Ya, ini sebetulnya bisa kita melihat ya beberapa pembangunan daerah yang terjadi konflik ya para mahasiswa ya. Contohnya mungkin yang terjadi akhir-akhir ini yang ada di Kepri ya. Mungkin mahasiswa juga mendengar yang case-nya Pulau Rempang ya, di mana masyarakat yang tinggal di pulau tersebut yang akan direlokasi itu menolak ya, dan terjadi demo yang berakibat cukup fatal lah ya, ada korban dan sebagainya, ada yang ditangkap dan sebagainya. Ini salah satu apabila dalam perumusan misi itu ya itu tidak dilaksanakan secara tuntas ya, sehingga masih ada pertentangan ya. Ya, memang kalau kita melihat ini juga masih agak ini ya, karena ternyata masyarakat di sana itu sudah ratusan tahun tinggal di sana ya. Jadi sudah cukup lama lah sebelum Indonesia merdeka, mereka sudah tinggal di Pulau Rempang itu. Ya, memang mereka juga ada yang mungkin tidak memiliki sertifikat dan sebagainya, tapi kita memang harus melihat akar masalahnya, akar sejarahnya sehingga konflik bisa kita hindari ya. Baik, kita lanjut. Kemudian rencana atau program ya. Rencana biasanya dirumuskan dalam bentuk program atau proyek pembangunan ya. Dokumen rencana atau program biasanya berisi serangkaian langkah atau strategi yang lebih rinci untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah. Ya. Sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan, program dan proyek harus dimiliki tujuan dan sasaran serta indikatornya. Cara metode, lokasi perkiraan biaya, dan tahapan waktu pelaksanaannya yang jelas, serta memiliki kejelasan keterkaitan dengan kontribusinya terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah. Jadi rencana program pembangunan itu memang tidak bisa lepas dari visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah. Ya. Sehingga kadang-kadang juga ada koreksi, ya. Misalnya pembangunannya tadinya bervisikan kelautan misalnya ya, seperti di daerah wilayah yang memang lebih banyak lautnya seperti di Kepulauan Riau ya, itu visi kelautan tidak dilepas ya, sampai ada namanya masyarakat laut ya, suku laut itu memang dia dari turun temurun tinggalnya di pantai ya, jadi dia tidak akan hidup nyaman kalau dia ditinggalkan di tengah daratan yang jauh dari pantai. Nah, karena memang budayanya seperti itu. Ini juga harus diperhatikan. Kemudian kita lanjut saja. Nah, ini monitoring dan evaluasi ini yang terakhir nih ya. Setelah dilaksanakan implementasi, kemudian dilaksanakan
monitoring dan evaluasi adalah suatu kegiatan untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan rencana berdasarkan indikator pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Laporannya dapat berupa dokumen hasil dari monitoring dan evaluasi. Tujuan monitoring dan evaluasi adalah untuk memberikan umpan balik berupa koreksi atau pelurusan apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan dan berupa rekomendasi bagi perbaikan dan penyempurnaan proses perencanaan selanjutnya. Ya, ini untuk monitoring dan evaluasi. Sejauh ini ada yang ditanyakan atau klarifikasi, silakan. Ya. Nah, kalau tidak ada, saya minta pendapat sekarang ya dari Sekar Damayanti. Sekar, bisa dengar ya? Sekar Damayanti ada kesulitan di ini? Atau ini Christian Budi? Christian Budi? Siapa? Ya, Christian, apa pendapat kamu ya terhadap ya kejadian yang baru-baru lalu ya? Itu kan sempat ada pembangunan di Lampung ya, yang di komplain lah oleh masyarakatnya, dimasukkan ke dalam sosial media ya tentang jalan yang rusak ya, jalan yang rusak ya, sehingga akhirnya sampai pemerintah pusat ya itu turun ya, waktu Presiden Jokowi langsung meninjau. Nah, bagaimana pendapatmu, Christian, terhadap kejadian itu dengan mata kuliah yang ini yang kita bahas malam ini? Siap. Menurut pendapat kami, dengan adanya pemviralan tentang jalan yang rusak tersebut, kemungkinan karena laporan-laporan data-data yang diserahkan dari daerah ke pusat tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Jadi selama ini mungkin dari pusat juga belum memberikan kayak monitoring juga terhadap fakta yang di lapangan, karena mungkin data yang disodorkan dari daerah mungkin kondisi jalan karena misalnya itu semuanya normal dan baik-baik saja. Nah, kemudian setelah adanya viralnya video itu, kemungkinan ada evaluasi, cross-check apakah benar seperti yang di video itu, dan kemudian dari pusat mengecek langsung. Demikian, Bapak. Ya, baik. Jadi sebenarnya ini salah satu dari masukan masyarakat ya. Masyarakat di Lampung sendiri yang akhirnya memviralkan itu kan, dimasukkan karena memang mungkin kondisi jalan waktu itu sangat mengganggu masyarakat ya, rusaknya cukup parah ya. Kemudian setelah diviralkan kan menjadi ramai itu kan, ramai sekali, orang sampai kaget kok ada jalanan di Provinsi Lampung yang demikian parah rusaknya ya, sehingga sampai dengan pemerintah pusat hadir, dan akhirnya terakhir itu malah pembangunan jalan tersebut diambil alih oleh pemerintah pusat ya, karena memang mungkin pemerintah daerah tidak mampu lagi untuk melaksanakan
perbaikan tersebut ya. Sebenarnya kan dalam perencanaan pembangunan itu sudah ada yang memang direncanakan oleh pemerintah pusat ya, sistem perencanaan pembangunan nasional SPPN ya. Ada juga yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang kita bahas malam ini. Jadi saling berhubungan itu sebetulnya. Memang secara teori ya pemerintah daerah apabila mengalami hambatan ya yang cukup berat, dia bisa melaporkan kepada pemerintah pusat dan nanti pemerintah pusat akan membantu ya untuk pembangunan yang memang sudah di luar kemampuan. Tapi sebenarnya tiap-tiap pemerintah daerah memang memiliki tugas untuk merencanakan masing-masing ya. Merencanakan pembangunan tersebut ya. Ini sebenarnya perencanaannya nanti sampai dengan tingkat di paling bawah ya, pemerintahan desa ya. Seperti itu ya. Jadi memang sangat erat hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam proses pembangunan nasional tersebut ya, dari kesimpulan yang tadi disampaikan. Kita lanjut. Kemudian kita lanjut ke penyusunan rencana strategis. Saya mohon dibantu oleh Trisanti. Mudah-mudahan bisa ini Siap, Bapak. Ya, silakan Trisanti. Siap. Akan kami bacakan tentang penyusunan rencana strategis. Yang pertama, penyusunan rencana strategis atau Renstra atau perencanaan strategis dapat dipahami sebagai suatu proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang berisiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikan secara sistematis usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Yang kedua, Renstra daerah dibutuhkan sebagai suatu dokumen rencana yang berisi tentang visi dan misi daerah, bidang-bidang strategis yang harus diintervensi dalam rangka mengemban misi dan mewujudkan visi tersebut, serta strategi-strategi terpilih dan rencana aksi dalam rangka mensukseskan bidang-bidang strategi tersebut. Demikian, Bapak. Baik, ya. Tadi untuk rencana strategis yang dilaksanakan dalam perencanaan pembangunan di daerah ya. Ini juga saya rasa cukup jelas ya. Itu harus ada koordinasi dari berbagai stakeholder ya di tengah-tengah kompleksitas penyelenggaraan pemerintah daerah ya. Kita lanjut. Nah, dilanjut aja, lanjut aja sekalian, silakan. Ya. Tujuan penyusunan ini, Mbak. Ya. Tujuan penyusunan rencana strategis yang pertama, merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks secara efektif dan proaktif. Yang kedua, mengelola keberhasilan secara sistematik. Yang ketiga, menjadikan Renstra sebagai sesuatu perangkat manajerial dalam pengelolaan kepemerintahan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Yang keempat, mengembangkan pemikiran, sikap, dan tindakan berorientasi pada masa depan. Yang kelima, memudahkan masyarakat dan pemerintah daerah melakukan langkah-langkah adaptasi terhadap lingkungan yang berubah secara cepat. Yang keenam, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara prima. Dan terakhir, mengembangkan dan meningkatkan komunikasi di antara berbagai stakeholder daerah. Ya, ya. Ini juga demikian tujuannya cukup jelas ya. Dan yang terakhir itu mengembangkan dan meningkatkan komunikasi di antara berbagai stakeholder di daerah itu sangat penting para mahasiswa ya. Ya seperti kejadian-kejadian yang terakhir ya, di mana begitu terjadi sesuatu itu harus cepat komunikasi ya, sehingga dampaknya bisa segera diredam atau diselesaikan dengan baik ya, baik dan cepat. Kita lanjutkan. Silakan Kosifatul Mulik ya. Silakan Kosifatul Mulik.
ada kesulitan ya di ini ya. Aduh. Saya. Baik. Langkah-langkah penyusunan rencana strategis ya. Yang pertama adalah merumuskan nilai-nilai strategis daerah, kemudian merumuskan visi dan misi daerah. Kemudian penentuan bidang-bidang strategi daerah, perumusan strategi untuk masing-masing bidang strategis, dan perumusan rencana aksi pelaksanaan strategi. Jadi langkah-langkah untuk menyusun rencana strategi pada saat merencanakan pembangunan di daerah. Kita lanjut. Perumusan nilai-nilai strategis. Yang pertama, penetapan kesepakatan awal. Ya, penetapan kesepakatan awal merupakan tahap di mana semua stakeholder daerah ya secara bersama-sama membangun pemahaman dan komitmen atas pentingnya Renstra daerah dengan melibatkan segenap unsur atau komponen masyarakat dan pemerintahan dalam daerah. Pada tahap ini diharapkan telah dapat dihasilkan kesepakatan awal tentang berbagai hal yang berkaitan dengan bentuk-bentuk partisipasi dari masing-masing unsur atau komponen tersebut ya. Mulai dari tahap penyusunan Renstra, implementasi Renstra, sampai dengan evaluasinya kelak. Ya. Kita lanjut. Yang kedua adalah perumusan mandat daerah. Ya. Setelah kesepakatan awal ditetapkan, langkah selanjutnya adalah perumusan mandat daerah. Perumusan mandat ini sangat penting dalam rangka pengembangan legitimasi dan formalisasi dari Renstra yang hendak disusun. Mandat daerah pada dasarnya dimaksudkan sebagai pernyataan yang menjabarkan identitas atau karakteristik suatu daerah, tujuan pembentukan daerah, serta tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah, khususnya dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Perumusan mandat dilakukan dengan mengacu pada berbagai perangkat perundang-undangan yang mengatur daerah, seperti Undang-Undang Pembentukan Daerah, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dan lain-lain seperti Inpres nomor 7 tahun 1999. Jadi para mahasiswa sekalian ya, mungkin masih ingat dulu daerah tingkat 1, tingkat 2 ya, provinsi maupun kabupaten kota itu kan tidak sebanyak sekarang ini ya, karena ada pengembangan daerah ya, dari satu provinsi dijadikan provinsi 2, 3 dan sebagainya. Ya mungkin waktu mahasiswa masih ingat dulu provinsi Papua itu cuma satu provinsi ya, ibu kotanya di Jayapura, tapi sekarang sudah jadi berapa provinsi? Sudah jadi 5 ya, 5 provinsi sekarang ini. Jadi ada pengembangan daerah sehingga tentunya nanti ada aturan-aturan atau mandat di tiap-tiap provinsi yang baru ya. Dan memang diharapkan sebetulnya pemekaran daerah itu tujuan utamanya untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya ya. Jadi kalau mungkin karena dulu dari Jayapura mau ke kota Sorong atau ke Merauke cukup jauh ya, sehingga rentang komunikasi distribusinya cukup jauh, sehingga sekarang lebih efisien kalau dibagi menjadi tadi ya 5 provinsi itu ya. Tapi jangan sampai pemekaran daerah itu malah membuat masyarakatnya jadi sulit ya. Ini biasanya yang nampak di
pemekaran daerah kabupaten ya, itu banyak yang ternyata setelah dimekarkan masyarakat di sana tidak menambah kesejahteraan atau kebaikan ya. Jadi yang sejahtera malah pejabat daerahnya ya, karena mungkin dia punya anggaran APBN sendiri ya. Tapi sebetulnya para mahasiswa apabila daerah-daerah tersebut tidak memiliki sumber daya alam yang bagus ya, itu kadang-kadang malah pemekaran daerah itu malah membuat rakyatnya atau masyarakat tidak sejahtera, sehingga memang harus hati-hati dalam pemekaran daerah ya. Demikian, kita lanjut. Kemudian kita lanjut ke tujuan daripada penetapan visi ya. Penetapan visi daerah yang pertama itu mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh daerah ya. Apa yang ingin dicapai daerah tersebut ya. Kemudian kedua, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas ya. Kemudian menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis. Yang keempat, memiliki orientasi terhadap masa depan. Yang kelima, menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan kabupaten atau kota ya. Yang keenam, menjamin kesinambungan kepemimpinan daerah. Nah, biasanya visi itu memang singkat ya, singkat dan jelas ya, mudah diingat, dipahami oleh seluruh pejabat maupun masyarakat di daerah tersebut ya. Tuh, kita lanjut. Kemudian pernyataan visi dan misi yang baik ya, ringkas ya, lazimnya kurang dari 10 kata. Kemudian menarik perhatian dan mudah diingat ya. Kemudian memberi inspirasi dan tantangan bagi prestasi di masa mendatang ya. Kemudian dapat dipercaya dan konsisten dengan nilai strategis daerah. Kemudian yang kelima, berfungsi sebagai titik temu dengan semua stakeholder atau pihak yang terkait. Yang keenam, menyatakan dengan jelas esensi tentang keberadaan daerah ya. Dan yang ketujuh, memungkinkan fleksibilitas dan kreativitas dalam pelaksanaan. Jadi dibuat singkat ya, sehingga ada fleksibilitas dan kreativitas. Silakan Bayu, ada yang mau ditanyakan? Silakan Bayu. Siap, izin Prof. Mohon maaf, kami izin bertanya. Ya. Tadi kami sudah memperhatikan perihal tentang Renstra, penentuan visi misi, serta evaluasi dan sebagainya. Kami masih mohon kami dipastikan, karena ini masih dalam pikiran kami dan bayang-bayang kami mungkin agak terlalu kemana-mana, Prof. Yang dimaksudkan dari stakeholder ini kami masih bingung, Prof. Misal penentuan visi dan misi atau rencana strategi. Ini siapa yang menentukan, Prof? Dan aspek-aspek komponen-komponen mana yang memberikan masukan? Disampaikan masyarakat. Masyarakat ini apakah tokoh agama, tokoh dosen, ataupun ahli-ahli dalam bidang tata kota, apakah dilibatkan, atau hanya anggota-anggota yang komisi DPD yang berada dalam suatu DPD itu sendiri saja. Ini kami masih belum ada gambaran mengenai siapa stakeholder, siapa yang mengambil keputusan, dan siapa yang memberikan masukan. Demikian. Baik, ya jadi gini, stakeholder dalam perencanaan pembangunan ya, sebetulnya dari tingkat pemerintah pusat maupun daerah ya, itu diharapkan melibatkan seluruh pemangku kepentingan seperti yang tadi telah disampaikan, itu sampai dengan sebenarnya masyarakat yang tinggal di daerah, atau kalau pusat ya masyarakat di seluruhnya ya, kalau pembangunan nasional ya. Karena mungkin pernah mendengar dulu rencana pembangunan nasional kita itu pada awal-awal Orde Baru itu diinikan dari
komunitas ekonomi, ya. Makanya waktu itu mengutamakan daripada pembangunan ekonomi, ya. Dan ternyata memang setelah dievaluasi itu banyak masalah budaya, masalah sosial, ya, yang kurang tersentuh, ya, sehingga yang utamanya cuma ekonomi saja. Padahal sebetulnya pembangunan itu harus menyentuh bermacam-macam bidang, ya. Bahkan sebetulnya yang paling sebagai triggernya itu budaya, ya. Kalau budayanya sudah disentuh seluruhnya, itu akan melajunya pembangunan akan lebih bagus, ya, daripada cuman yang di ekonomi, ya, tapi tidak menyentuh semua bidang, sehingga malah terjadi ketimpangan. Jadi yang dimaksud stakeholder itu seluruhnya, ya, termasuk tadi tokoh agama, tokoh masyarakat, ya, kemudian mungkin ada sejarawan, ya, sehingga kedepannya seperti misalnya Tugu Pahlawan yang ada di Surabaya itu akan tetap dipertahankan, tidak dirubah, sehingga dari awal diupayakan nilai sejarahnya tidak hilang, ya, seperti itu. Jadi memang yang direncanakan dari awal itu sudah sangat benar, karena memang kita tidak mungkin kita membangun itu dalam hanya satu bidang, ya. Kelihatannya kalau ekonomi, wah, berarti nanti ekonomi akan meningkat dengan tajam, tapi ternyata pada kenyataannya hampir pembangunan di seluruh dunia itu yang berhasil itu malah apabila pembangunan budaya, pembangunan budi pekerti, karakternya itu disentuh dulu, ya, sehingga itu akan majunya akan cepat sekali, ya. Ya, kita bisa melihat mungkin, ya, seperti negara Jepang, negara Korea itu kan terkenal orang yang jujur, yang bersih, yang sangat nasionalis, ya. Itu karena memang dia betul-betul yang diutamakan, yang mungkin kita di sini kurang begitu mendapat prioritas lah, ya. Seperti di Swedia itu, di negara-negara Swedia, Norwegia, Denmark, ya, itu di sana pembangunan utamanya di pembangunan sumber daya manusia, ya. Jadi di sana untuk pendidikan saja dia tidak mengejar istilahnya, mungkin nilainya harus terbaik, ya, tapi mungkin guru diambil dari lulusan yang terbaik untuk menciptakan murid-murid yang nanti karakternya bagus, ya, sehingga mereka bisa membangun dengan cepat bersama-sama, ya, bisa diterima, ya, karena memang kita ini pembangunan dulu sempat ada mafia Berkeley itu yang dari Amerika, yang lulusan Amerika yang ekonomi, tapi ternyata kita ekonominya pesat, ya, tetapi budaya hukumnya kita banyak kurang, ya. Makanya, ya, mohon maaf, ya, pelanggaran hukum, terus korupsi juga nggak selesai-selesai. Itu salah satu apabila kita tidak melibatkan semua komponen. Demikian. Prof. Ya. Silakan. Kami mohon maaf, kami belum mengerti, Prof. Boleh kami diberi contoh mungkin paling mudah daerah Surabaya dalam penentuan keputusan sama perencanaan, karena perencanaan ini kan tahapan yang paling fundamental ini kalau dalam proses pelaksanaan pembangunan. Misal dari Surabaya, ini mulai dari pengambil keputusan apakah Gubernur Jawa Timur karena menganggap Surabaya adalah ibu kota Jawa Timur, atau Wali Kota Surabaya, Prof. Selanjutnya yang memberikan masukan itu hanya anggota DPD Surabaya atau termasuk anggota stafnya gubernur, atau bagaimana, Prof? Kami mohon diberi jawaban siapa ini
agar kami ada gambaran, oh, bahkan organisasi komandonya seperti ini. Demikian, Prof. Baik, jadi gini, kalau perencanaan ya, perencanaan itu memang sudah ditentukan institusinya ya. Kalau di tingkat pusat itu Bappenas, ya, Kementerian Bappenas. Kemudian kalau di tingkat itu Bapeda, Bapeda tingkat provinsi atau Bapeda di kabupaten dan kota. Itu yang badan yang merencanakan, ya. Nah, makanya dulu yang banyak dikomplain utamanya ekonomi, yang lainnya kurang. Jadi yang diperhatikan cuma ekonomi aja. Pada waktu itu yang mafia Berkeley ya dulu yang zamannya pemerintahan Pak Harto. Nah, sama juga di kota Surabaya. Kalau Surabaya berarti yang merencanakan kota Surabaya itu Bapeda Kota Surabaya. Ya, sedangkan provinsi itu Bapeda Provinsi Jawa Timur. Nah, pada waktu menyusun Bapeda perencanaan daerah Jawa provinsi itu nanti akan dilibatkan Bapeda di wilayah Jatim ya, yang ada beberapa 30 kabupaten kota ya, 37 kalau nggak salah ya. Itu mereka dilibatkan sama dengan kalau Bapeda Kota Surabaya itu melibatkan kecamatan yang ada di seluruh kota Surabaya, termasuk juga perwakilan dari kelurahan. Karena apa? Karena kelurahan kan itu ada dana desa atau dana kelurahan yang ini kan dari pusat ya. Itu yang perlu direncanakan mau dikemanakan itu nanti ya, dana untuk pembangunan mulai dari tingkat kelurahan ya sampai dengan kabupaten itu. Dan tentunya memang melibatkan tidak hanya unsur yang perencanaan Bapeda, tapi seluruh komponen termasuk tadi ya organisasi di luar pemerintah, Ornop ya, kemudian tadi pihak swasta juga dilibatkan. Karena kan untuk pembangunan kota Surabaya nggak mungkin tidak melibatkan swasta ya. Program-program yang ada di jalan-jalan segala macam di mungkin kecamatan itu kan dikerjakan oleh pihak swasta ya. Sehingga memang perlu masukan dari mereka. Oh ini Pak, dari sini nggak bisa pakai ini, harus pakai ini. Ya, harus lebih bagus pakai ini. Jadi masukan dari berbagai pihak, ya termasuk juga nanti kita ini kan tokoh agama, ya mungkin kalau di Surabaya misalnya tidak membangun suatu fasilitas yang kurang diterima lah, kurang diterima di wilayah tersebut ya. Misalnya di daerah Ampel misalnya mau dibangun suatu fasilitas yang mungkin menurut masyarakatnya tidak ini, misalnya kafe atau apa yang itu akan ditolak oleh atau minta pendapat dari masyarakat di sekitar wilayah tersebut ya. Seperti itu. Jadi sudah ada institusi dan sudah ada stafnya mulai dari kepala sampai bagian-bagiannya, dan dia kan ada untuk perencanaan sarana prasarana, kemudian untuk pendidikan, pembangunan sekolah dan sebagainya, terus untuk beasiswa ya, sehingga kan nanti ada pengaturan siswa itu, zonasi itu semua direncanakan di Bapeda di Kota Surabaya ya. Jadi semua bidang itu dibicarakan di Bapeda tersebut. Gimana? Sudah punya gambaran? Siap, sudah Bro. Terima kasih Bro. Mohon izin Ya, Pak Sulis mau menambahkan. Iya. Saya mau menambahkan pertanyaan sebelumnya. Iya, silakan. Jadi saya mungkin membantu dalam untuk mengfokuskan. Jadi masalah pembangunan ini sebenarnya Pak macam-macam ya. Ada bidang ekonomi, ada bidang sosial, ada bidang masalah lingkungan. Nah, pada persoalan-persoalan ini tentunya akan menghadirkan orang yang berkompeten dalam bidang itu. Ya. Dia tidak sekedar pemerintah saja, tapi ada unsur-unsur masyarakat yang berkompeten masalah bidang ekonomi. Dia dilibatkan dalam arti untuk merumuskan terkait kebijakan ekonomi yang lebih bisa mengoperasionalkan terhadap persoalan daerah. Jadi stakeholder itu sebetulnya melihat dari si tema yang dia akan dibahas itu akan menghadirkan orang-orang yang berkompeten di luar pemerintah yang tentunya yang Bapeda dengan unsur-unsur komite yang lain.
Karena Bapeda terus terang tidak semuanya dia menguasai terhadap persoalan sektor-sektor. Tentunya ini juga dibantu oleh sektor-sektor lain yang bisa memberikan kontribusi. Yang terkait dengan stakeholder tadi itu sebetulnya lebih melihat dari segi kebutuhan tema yang akan dibahas itu. Jadi siapa masyarakat organisasi mana yang tahu masalah-masalah ekonomi. Jadi memang tidak seluruh komponen harus dilibatkan, karena agak susah juga kalau melibatkan orang yang tidak tahu masalah ekonomi misalnya. Akan susah untuk merumuskannya. Ini yang menjadi persoalan. Jadi sebetulnya yang stakeholder tadi itu lebih diarahkan sebetulnya kepada orang yang bisa memberikan kontribusi, bukan sekedar kehadiran, tapi kontribusi dia dalam memikirkan terhadap persoalan-persoalan itu. Itu sedikit menambahkan aja Pak Fauzi. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Nah, ini saya juga terima kasih ya. Memang mungkin dari para mahasiswa juga ada yang terlibat dalam kegiatan ini akan lebih memperkaya mata kuliah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Jadi memang kita masih perlu menyempurnakan lah ya, karena banyak kejadian juga ya, seperti yang saya sampaikan di Pulau Rempang itu kan mungkin tidak terpikir ya akan berdampak demikian berat. Padahal itu kan rencana investasi dari luar yang cukup besar ya, tapi karena mungkin kalau Presiden Jokowi kan miskomunikasi ya, tapi kelihatannya juga cukup berat ya, udah cukup terlambat lah istilahnya, sampai mereka menolak dengan keras gitu ya. Yaitu sebagai contoh, sehingga memang perencanaan pembangunan harus dipersiapkan dengan matang, khususnya yang menyangkut budaya ya, budaya masyarakat ya, karena memang tidak mudah itu. Budaya itu kan dibentuk bukan hanya setahun 2 tahun, tapi mungkin ratusan tahun ya. Yang saya tahu masyarakat suku laut itu memang dia tidak bisa dia tinggal taruh di tengah-tengah pulau, nggak bisa. Dia pasti harus dekat-dekat pantai. Nah itu ada yang di Rempang itu ada masyarakat suku laut yang di sana itu, yang sudah ratusan tahun tinggal di sana. Bahkan kayak dengar itu sejak zaman Raja Ali Haji ya, waktu itu menyerang kota Malaka ya kan, dengan Portugis dan Belanda itu. Mungkin demikian ya masukannya. Terima kasih. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan untuk pernyataan misi yang baik ya. Itu yang pertama menyatakan tujuan dasar keberadaan daerah, kemudian mengkomunikasikan visi daerah, yang ketiga menyatakan secara jelas makna misi bagi semua stakeholder ya, kemudian memberikan petunjuk dalam membuat kebijakan, yang kelima mengandung nilai-nilai strategis, yang keenam membuat unsur-unsur pembentuk suatu produk seperti tujuan daerah, produk atau jasa unggulan, peranan pemerintah daerah, dan keterlibatan masyarakat daerah. Jadi untuk misi itu memang ya harus masuk ini, tujuan daerah, produk, jasa unggulan, peranan pemerintah daerah, dan keterlibatan daripada masyarakat daerah tersebut ya. Kita lanjut. Perumusan misi dilakukan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi. Yang pertama, itu aspek kunci yang menentukan masa depan daerah ya. Yang kedua, kontribusi yang spesifik dari daerah bagi masyarakat, dari masa depan masyarakat. Yang ketiga, hal-hal yang membangkitkan gairah masyarakat dan jajaran pemerintah daerah sebagai bagian dari daerah di masa depan. Yang keempat, nilai tambah yang perlu ditekankan melalui pernyataan visi. Dan yang kelima, posisi strategis daerah dalam hubungan dengan lingkungan eksternal. Dan yang keenam, potensi daerah untuk bertumbuh dan berkembang. Jadi secara umum memang membuat atau merumuskan visi ini ya betul-betul harus dilaksanakan secara hati-hati ya, teliti ya, karena itu tadi ada 6
ya, 6 yang harus diperhatikan. Ya. Kita lanjut saja. Dalam merumuskan pernyataan misi, yang pertama, pernyataan hendaknya tidak terlampau umum atau terlalu samar yang berakibat pada ketidakefektifan pernyataan tersebut memberi arahan bagi pengembangan strategi. Jadi memang harus jelas ya, tidak boleh samar, tidak boleh abu-abu. Kemudian pernyataan hendaknya tidak terlampau khusus sehingga tidak perlu merubah terlalu cepat. Jadi memang juga yang fleksibel. Jadi agak nanti kalau ada perubahan itu tidak harus diganti dengan segera. Karena untuk visi dan misi itu memang agak jangka panjang. 3, pernyataan tidak sekedar sebuah daftar keinginan. Yang keempat, pernyataan tidak seharusnya tenggelam dalam teknologi. 5, pernyataan harus dapat dikembangkan. Ya. Kemudian 6, pernyataan harus dapat diterima dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat dan jajaran pemerintah daerah. Yang ke-7, pernyataan bukan merupakan sebuah daftar pilihan kerja. Dan yang ke-8 yang paling penting, ya, misi ini harus dapat dicapai. Jadi harus dipertimbangkan, ya, mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke depan ini misi harus bisa dicapai ya dengan kemampuan sumber daya manusia dan anggaran yang tersedia. Baik, kita lanjut. Ini 6 komponen ya untuk visi, misi, dan hasil ya. Bisa masih lihat di slide ya. Visi, misi, rancangan kerja, SDM dan modal, keterampilan profesional, motivasi dan insentif ya. Hasilnya seperti apa ya. Sehingga memang harus dikerjakan, disusun dengan sangat hati-hati ya. Karena dari yang paling rendah keraguan-raguan sampai dengan pengembangan perubahan dan keberhasilan ya. Apabila ada yang tidak pas ya di antara visi misi, rancangan kerja, sumber daya manusia sampai dengan motivasi dan intensif. Kita lanjut. Analisis lingkungan internal atau kekuatan dan kelemahan ya. Dukungan semua input pokok yang dibutuhkan daerah ya. Proses atau strategi pengolahan ataupun pemanfaatan input tersebut dan hasil yang diperoleh selama ini dan perbaikan atau tindakan koreksi yang telah diambil. Jadi ini dari analisa lingkungan internal daerah ya, itu bisa melihat kekuatan yang ada dengan kelemahan. Ini seperti kalau kita menggunakan metode SWOT ya. Ya, ada lingkungan internal dengan eksternal ya. Kita lanjut saja. Ini ya, ini yang eksternalnya ya, ini peluang dan ancaman ya. Yang pertama, 1, kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, fisik, dan pendidikan ya. Ini kemudian peranan yang dimainkan oleh pihak-pihak yang dapat diajak bekerja sama atau collaborators, dan pihak-pihak yang menjadi pengganggu atau competitors ya. Serta dukungan pihak-pihak yang memberikan atau menyediakan sumber daya yang dibutuhkan atau supplier ya. Jadi memang ini eksternal itu ya, itu ininya adalah peluang dan ancaman ya. Berbeda dengan tadi internal, ini yang digunakan metode SWOT ya. Kita lanjut ya. Penentuan isu-isu strategis daerah ya, interaksi antara faktor-faktor kekuatan, strengths, dan faktor-faktor peluang, opportunities, atau interaksi antara strength dan opportunities dengan prinsip gunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang ya. Kemudian yang kedua, interaksi antara faktor-faktor kekuatan strengths dengan faktor-faktor ancaman atau threats, atau interaksi antara ST dengan prinsip gunakan kekuatan untuk menghindari atau mengatasi segala ancaman ya. Kemudian yang ketiga, interaksi antara faktor-faktor kelemahan, weaknesses, dan faktor-faktor peluang atau opportunities, atau interaksi antara W dengan O dengan prinsip atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang
atau memanfaatkan peluang dengan meminimalkan kelemahan. Dan yang terakhir, interaksi antara faktor-faktor kelemahan atau weaknesses dengan faktor-faktor ancaman atau threats, atau interaksi antara WT dengan prinsip minimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Ini yang memang yang paling berat ya, karena meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Yang paling kuat itu ada yang pertama, yaitu gunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Ini yang digunakan menggunakan dengan metode SWOT. Kita lanjut. Pengelompokan isu-isu strategis. Ya. Interaksi SO yang lazim juga disebut sebagai strategi agresif akan menghasilkan isu-isu strategis dalam kelompok keunggulan komparatif atau comparative advantage yang pada hakikatnya merupakan keunggulan daerah bersangkutan dibanding dengan daerah lain. Jadi antara SO itu merupakan keunggulan. Sedangkan interaksi ST dengan yang lazim disebut sebagai strategi diversifikasi tindakan akan menghasilkan isu-isu strategis dalam kelompok mobilisasi atau mobilization yang pada hakikatnya merupakan upaya-upaya mobilisasi atas kekuatan yang dimiliki oleh suatu daerah. Kita lanjut. Lanjutan ini yang ketiga, interaksi antara W dengan O yang lazim disebut sebagai strategi stabilisasi maupun strategi rasionalisasi yang menghasilkan dua kemungkinan pilihan, yaitu melakukan suatu investasi atau tidak melakukan apa-apa, dalam arti memilih untuk tidak melakukan sesuatu atau divestasi. Isu-isu strategis yang muncul dari interaksi ini disebut sebagai isu-isu strategis kelompok investment atau divestment. Ya, yang keempat, interaksi antara WT yang lazim juga disebut sebagai strategi defensif ataupun survival dengan cara-cara untuk mengendalikan kerugian ataupun menghindari kemungkinan kehancuran yang umumnya dilakukan dalam rangka mempertahankan status quo. Isu-isu dan strategi dalam kelompok ini disebut sebagai isu-isu strategis kelompok status quo. Jadi ada 4 interaksi, memang yang paling berat itu adalah interaksi WT, sedangkan yang paling bagus tadi dengan S dengan O ya, strength dan opportunities. Kemudian berikutnya adalah penentuan bidang-bidang strategis ya. Yang pertama adalah urgensi ya. Urgensi itu prioritas ya, urgent. Kemudian yang kedua adalah sentralitas dan desentralitas. Jadi ada ditarik ke pusat atau ditarik ke daerah ya. Kemudian kewenangan ya, dalam arti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, kemudian kemampuan kendali ya, kemudian biaya, kemudian visibilitas ya, itu di bidang politik, ekonomi, budaya, administrasi, prejudis dan lain-lain. Kemudian yang ketujuh, landasan legalitas atau landasan hukum, dan lain-lain yang menurut kebutuhan tiap-tiap daerah. Ini yang penentuan bidang-bidang yang strategi dari masing-masing daerah. Kita lanjutkan. Kemudian strategi-strategi untuk mensukseskan bidang-bidang strategis ya. Yang pertama itu pengembangan rencana strategis pemerintahan daerah. Ya. Yang kedua, pengembangan kelembagaan pemerintah daerah yang meliputi kebijakan organisasi, manajemen, budaya organisasi, dan akuntabilitas. Yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia pemerintahan. Nah, ini mungkin sangat penting ya. Jadi kalau kita sumber daya pemerintahan itu semakin bagus ya, semakin berkarakter ya, ya insya Allah kedepannya pembangunan daerah kan semakin baik ya. Ini bisa kita rasakan untuk daerah-daerah yang betul-betul SDM-nya memang sudah dibina dengan baik ya, tentunya tidak terjadi kebocoran ya, tidak terjadi
KKN dan sebagainya ya. Terus yang keempat, pengembangan jaringan kerja atau networking lembaga pemerintahan ya dengan pihak lain. Tadi kan juga sudah disampaikan bahwa tidak mungkin pemerintah itu melaksanakan pembangunan sendiri ya. Tidak bisa, dia pasti melibatkan stakeholder yang lain seperti pihak swasta ya, kemudian tadi stakeholder di bidang lingkungan, karena kita membangun tapi akhirnya merusak lingkungan ya. Air menjadi tidak layak, kemudian udara menjadi tidak layak ya, itu malah tidak membawa kebaikan, akhirnya membawa keburukan untuk daerah dan masyarakat tersebut ya. Kemudian yang terakhir, pengembangan dan memanfaatkan lingkungan yang kondusif. Ini juga sangat penting ya. Kalau lingkungan kondusifnya baik, lingkungannya, itu pembangunan juga akan berjalan dengan baik. Tapi kalau tidak kondusif ya, itu pasti pembangunan terganggu ya. Pembangunan pasti akan terganggu ya. Kita lanjut ya. Silakan kalau ada klarifikasi atau pertanyaan sebelum nanti, kalau nggak ada ya silakan. Baik, terima kasih Prof atas kesempatannya. Ya. Saya ingin bertanya terkait sejauh mana wewenang pusat Prof untuk masuk ke daerah dalam hal perencanaan pembangunan dalam suatu daerah Prof. Apakah itu tergantung kemampuan daerah atau memang pusat itu punya mapping tersendiri terhadap suatu daerah Prof? Artinya kan pusat itu punya data pasti ya terkait potensi-potensi daerah. Yang pertama itu Prof. Kemudian yang kedua terkait proyek strategis nasional Prof. Ya. Apakah kemudian dalam suatu daerah yang memiliki potensi untuk masuknya pembangunan strategis nasional itu usulan dari daerah Prof, atau memang pusat yang sudah merencanakan baik dalam jangka menengah atau jangka panjang Prof? Baik mungkin ya. itu dulu Prof. Baik, terima kasih. Jadi saya mencoba menjawab pertanyaan yang bertanya untuk kewenangan pusat terhadap daerah ya. Ya sebetulnya perencanaan pembangunan di Indonesia itu ada di tingkat pusat ya, SPPN ya. Kemudian ada tingkat daerah, itu baik daerah tingkat 1, tingkat 2, kabupaten kota berasal jajaran di bawahnya ya. Memang yang ada badan perencanaan pembangunan itu di paling rendah di tingkat kabupaten dan kota ya. Jadi sebetulnya para mahasiswa ini tugasnya pemerintah pusat juga bersifat adil ya, karena kan tidak setiap daerah itu memiliki sumber daya alam yang cukup. Jadi ada daerah yang APBD-nya besar ya, karena dia sumber daya alamnya memang besar ya. Mungkin kalau kita lihat di Kalimantan ya, tadi Kalimantan Timur itu kan tambangnya banyak ya. Kemudian ada daerah di Sulawesi, di Sumatera. Tapi ada daerah yang memang penghasilannya kecil, contohnya di NTT ya, NTT, kemudian ada di Sumatera juga ada yang agak kecil ya, kemudian juga di Kalimantan ya, sehingga ada nanti penghasilan dari tingkat nasional itu di-share ke pemerintah daerah yang memang kurang ya. Jadi seperti di NTT itu kalau
dari hasil daerahnya nggak akan cukup untuk melaksanakan pembangunan, sehingga ada istilahnya tambahan lah ya, tambahan dari pusat. Dari mana? Ya dari hasil dari daerah lain yang memang lebih besar ya, daerah surplus membantu yang minus ya. Jadi memang yang pertama dari itu perencanaan sudah ada bantuan dari pusat menggunakan daerah lain untuk membantu daerah yang penghasilan daerahnya minus. Dan yang kedua ya tadi yang case di Lampung itu yang saya ceritakan ya. Jadi begitu pemerintah daerah mendapat kritik dari masyarakat ya bahwa ada jalan rusak yang demikian parah yang sudah cukup lama ya, datanglah pemerintah pusat ya hadir di daerah ya. Setelah dicek ya tentunya kan diputuskan oleh presiden, setelah dicek semua oh ternyata anggarannya ada cuma sekian, sedangkan pembangunannya membutuhkan sekian, ya sudah diambil oleh pemerintah pusat ya, langsung dana diberikan dari pemerintah pusat melaksanakan pembangunan tersebut ya. Kemudian apabila memang terjadi bencana ya, bencana nasional dan sebagainya yang agak membuat daerah tersebut agak kesulitan ya, contohnya waktu terjadi gempa di Palu ya, karena kesulitan ya langsung sebagian besar penanggulangan itu dari pemerintah pusat ya. Itu untuk kewenangan ya, kewenangan pusat dan daerah. Sedangkan untuk tadi program strategis ya, program strategis nasional itu memang pada umumnya direncanakan di tingkat pusat. Misalnya kita mau membangun itu tenaga listrik yang nuklir ya, kita kan pernah punya rencana itu ya. Kita sudah punya rencana membangun PLTN ya, tetapi karena pada waktu itu masyarakatnya menolak ya, akhirnya sampai sekarang pun tidak dilaksanakan. Ada yang tahu itu di mana, di Pulau Jawa yang rencananya membangun PLTN? Ada yang tahu mahasiswa rencana pembangunan PLTN yang tidak jadi dilaksanakan ya karena protes dari masyarakat di sekitarnya ya, sehingga rencana tersebut direncanakan akan dipindah di tempat lain ya, di Kalimantan yang terakhir itu seperti. Jadi perencanaan strategis itu tetap yang mengawali adalah dari pemerintah pusat ya, tapi belum tentu dilaksanakan ya. Contohnya itu ya, sudah direncanakan sampai pada waktu itu untuk membangun PLTN itu di UGM itu diadakan jurusan prodi fisika nuklir waktu itu, karena kita menyiapkan SDM yang untuk mengawali PLTN tersebut ya, sudah siap semua. Terus juga ada badan tenaga atom nasional kita sudah ini juga sudah menyiapkan program-programnya dari mulai yang ringan untuk penelitian, baru nanti kita akan laksanakan di lokasi yang sudah ditentukan. Tapi karena lokasinya itu menolak ya dengan pertimbangan keamanan, akhirnya dipindah ke tempat lain. Dan ini memang proses juga karena ya kejadian gempa bumi yang merusak PLTN yang ada di Fukushima di Jepang ya, itu ada keraguan dari masyarakat dunia itu kalau terjadi gempa yang besar itu bisa PLTN itu bisa rusak dan radioaktifnya akan menyebar kepada lingkungan. Ya, mungkin itu yang bisa saya jelaskan, bisa terjawab. Terima kasih, Prof. Ya, jadi sebenarnya kerjasama lah antara, silakan.
Kurang jelas, coba diulangi lagi. Sudah waktunya ya? Oke. Ini selanjutnya saya ada tugas ya. Nah, ini tugas untuk Mas ya. Dari materi tentang perencanaan pembangunan daerah di Indonesia, saya minta nanti para mahasiswa agar dapat menjelaskan dengan ketentuan jawaban ditulis tangan ya pada kertas bergaris dan dikumpulkan pada admin prodi S2 ya, Pak Udin nanti yang ini ya. Jadi ya jawabannya bisa satu pertanyaan bisa 1-2 halaman saja. Silakan dari referensi yang ada dan bisa juga mahasiswa bisa mendapatkan informasi dari internet, dari Google dan sebagainya. Tapi saya harapkan ada kesimpulan dan sarannya lah ya dari kejadian yang pertama itu tentang kota Surabaya ya yang tinggal di sini. Kemudian yang kedua tentang rencana pembangunan di Pulau Rempang ya yang saat ini ramai menjadi pembicaraan masyarakat atau publik. Cukup jelas ya para mahasiswa? 2 tugas nanti tolong Baik, Prof. saya ini kan saya kasih waktu 1 minggu ya. Baik, Prof. Ya nanti tolong Pak Udin yang akan mengumpulkan ya